Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Pernah nggak kalian mengalami permasalahan hukum dengan nilai kerugian itu tidak lebih dari 500 juta, tapi kemudian kalian enggan untuk masuk ke pengadilan negeri atau menyelesaikannya di pengadilan negeri karena kalian sudah takut terlebih dahulu dengan prosedur dari penyelesaian di pengadilan negeri. Seperti yang kita tahu bahwa penyelesaian di pengadilan negeri tidak semudah yang kita bayangkan karena memakan waktu yang cukup panjang, bisa 6 bulan atau 8 bulan bahkan bisa lebih begitu. Nah, sebenarnya Mahkamah Agung dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 memberikan solusi yang baru bagi kita, yaitu adanya gugatan sederhana. Nah, menurut pasal 1 angka 1 dari Perma atau peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 itu menjelaskan bahwa gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan dengan nilai gugatan material paling banyak adalah 500 juta rupiah yang akan diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Nah, penyelesaian dari gugatan sederhana ini sendiri di dalam peraturan Mahkamah Agung sudah dijelaskan bahwa memakan waktu kurang lebih 25 hari. Jadi hanya 25 hari penyelesaian ini akan terselesaikan. Dan kalau memang ada yang keberatan dengan putusan dari gugatan sederhana ini, kalian bisa mengajukan upaya keberatan yang mana 7 hari setelah kalian mengajukan upaya keberatan tersebut sudah harus diputus oleh Ketua Pengadilan Negeri. Jadi ini benar-benar memakan waktu yang cukup singkat dan tidak terlalu terbelit-belit untuk permasalahan yang kita hadapi apabila itu memang nilainya di bawah dari 500 juta. Nah, syarat untuk kategori perkara ini adalah perkara yang diajukan itu merupakan perkara wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Jadi memang pure adalah perdata. Contoh adalah hutang piutang. Jadi ada yang melakukan hutang piutang dengan nilai 100 juta atau 200 juta atau mungkin 500 juta begitu ya, paling maksimal dari 500 juta, maka kalian bisa menggunakan upaya hukum gugatan sederhana. Yang kedua, syarat yang kedua adalah pihak yang menggugat atau pihak penggugat dan juga tergugat itu harus berada di wilayah atau di kota yang sama. Jadi contoh kalau memang penggugat ini berada di kota Surabaya dan tergugat ini berada di kota Surabaya, maka mereka bisa mengajukan upaya gugatan sederhana. Tetapi kalau ternyata penggugatnya ini berada di luar kota, contoh ya, penggugatnya ini berada di Denpasar dan tergugatnya ini berada di Surabaya, maka ini bisa dilakukan asalkan penggugat yang dari Denpasar itu menunjuk kuasa hukum yang berada di Surabaya. Jadi kuasa hukumnya ini harus berdomisili di kota yang sama dengan si tergugat. Tetapi yang menjadi satu kekurangan dari gugatan sederhana ini adalah penggugat tersebut tidak bisa serta-merta memberikan kuasa lalu kemudian tidak hadir. Penggugat wajib untuk hadir dengan didampingi oleh kuasa hukumnya. Nah, syarat yang berikutnya adalah nilai kerugiannya itu maksimal adalah 500 juta. Nah, kalau bagaimana kalau memang itu lebih dari 500 juta? Kalau sudah lebih dari 500 juta, maka kita harus menggunakan upaya hukum gugatan perdata biasa yang biasanya kita ajukan di pengadilan negeri. Nah, ada beberapa perkara yang memang dikecualikan dalam gugatan sederhana ini, yaitu perkara sengketa tanah. Sengketa tanah bahkan kalau memang nilai kerugiannya 200 juta atau 300 juta itu tidak bisa diajukan melalui upaya hukum gugatan sederhana ini. Atau yang memang yurisdiksinya berada di pengadilan khusus. Contohnya perselisihan hubungan industrial antara buruh begitu ya dan juga perusahaan. Atau sengketa konsumen. Jadi pelaku usaha dan konsumen itu juga tidak bisa diajukan di gugatan sederhana. Atau kepailitan dan PKPU dan lain sebagainya itu tidak bisa untuk diajukan di gugatan sederhana atau di upaya hukum gugatan sederhana yang sekarang ini lagi saya bahas. Nah, lalu bagaimana dengan hakimnya gitu ya? Hakim yang memeriksa permasalahan atau yang memeriksa gugatan sederhana ini adalah hakim tunggal. Jadi biasanya hakim itu kan adalah majelis hakim ya, 3 orang. Tetapi di sini di dalam gugatan sederhana hakim yang memeriksa masalah ini adalah hakim tunggal. Itulah kenapa sampai memang jangka waktu yang ditetapkan juga lebih singkat gitu ya. Jangka waktu penyelesaiannya itu hanya 25 hari. Nah,
Lalu apa peran hakim dalam gugatan sederhana ini gitu ya? Yang pertama, dia akan memberikan penjelasan mengenai perkara tersebut bagi para pihak secara berimbang. Jadi dia akan menjelaskan apa saja haknya penggugat, apa saja juga haknya si tergugat di dalam gugatan sederhana ini. Dan yang berikutnya adalah dia mengupayakan penyelesaian perkara secara damai. Jadi dia memang akan berupaya untuk mendamaikan para pihak di dalam proses gugatan sederhana ini. Tetapi dia juga harus mempertimbangkan bahwa upaya perdamaian ini tidak boleh melebihi dari jangka waktu pemeriksaan sampai dengan putusan itu sampai 25 hari. Sehingga jangka waktu untuk perdamaian biasanya memang akan jauh lebih singkat. Dan yang berikutnya, dia akan menuntun para pihak di dalam pembuktian. Jadi biasanya kalau gugatan di pengadilan negeri, gugatan biasa, itu kita biasanya pembuktiannya pada saat sidang sudah berjalan gitu ya. Jadi mediasi sudah selesai, kemudian sidang jawab menjawab dari gugatan, dari pembacaan gugatan, kemudian jawaban, replik dan duplik, baru kemudian kita pembuktian. Nah, kalau untuk gugatan sederhana ini jauh lebih simpel, karena pada saat kita sudah mendaftarkan gugatan, saat itu juga kita sudah harus melampirkan bukti-bukti yang sudah dinasegel. Jadi ini akan memakan waktu yang cukup lebih singkat. Dan yang berikutnya adalah dia akan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak, yaitu upaya keberatan. Jadi di sini tidak bisa kita mengajukan atau melakukan kasasi ataupun banding begitu ya. Kita hanya bisa mengajukan upaya keberatan, dan itu pun dalam jangka waktu 7 hari setelah putusan itu dibacakan oleh hakim, bukan majelis hakim, oleh hakim tunggal. Nah, lalu kemudian apa saja sih tahapan persidangan dalam gugatan sederhana gitu ya, yang memakan waktu hanya 25 hari ini? Yang pertama, itu kita akan melakukan pendaftaran. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pada saat kita mendaftarkan gugatan sederhana, penggugat itu sudah harus melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisir atau sudah dilegalisasi. Bukan legalisir, dilegalisasi. Yang kedua, kemudian nanti pemeriksaan bukti surat yang kita sudah masukkan gitu ya, dan juga dengan gugatan tersebut itu akan diperiksa oleh loket pemeriksa. Kemudian mereka akan melakukan penetapan hakim dan menunjuk panitera pengganti. Dan kemudian mereka akan melakukan, hakim yang ditunjuk ini akan melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap gugatan dan juga bukti, dan akan dilakukan penetapan hari sidang dan juga pemanggilan para pihak. Biasanya ini hanya memakan waktu 3 hari sejak kita mendaftarkan gugatan tersebut. Lalu kemudian akan dipanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan, akan ada pemeriksaan sidang, dan juga akan ditawarkan perdamaian. Bila perdamaian sudah diupayakan tetapi kemudian gagal atau para pihak tidak ingin untuk berdamai, maka hakim akan melanjutkan dengan proses pemeriksaan bukti. Jadi bukti-bukti yang ada akan ditunjukkan kepada para pihak gitu ya, kepada penggugat dan juga tergugat, dan tergugat juga akan melampirkan bukti-buktinya. Dan kemudian langsung dilakukan putusan. Lalu bagaimana jika para pihak tidak setuju dengan putusan dari hakim tersebut? Maka salah satu pihak yang memang keberatan bisa mengajukan upaya keberatan dalam jangka waktu 7 hari setelah putusan itu dibacakan. Nah, setelah dia menerima putusan tersebut, dia bisa mengajukan upaya keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Jadi bukan pada Pengadilan Tinggi, juga bukan pada Mahkamah Agung, tetapi pada Ketua Pengadilan Negeri. Dan kemudian dalam jangka waktu 7 hari, Ketua Pengadilan Negeri sudah harus memberikan jawaban terhadap upaya keberatan tersebut. Setelah upaya keberatan tersebut diputus oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka putusan yang sudah berkekuatan hukum itu sudah bisa dieksekusi, atau kita bisa mengajukan ganti rugi terhadap putusan yang sudah diputuskan dalam upaya hukum yang sudah kita ajukan itu. Seperti itu. Jadi ini jauh lebih singkat dan jauh lebih hemat waktu begitu ya. Dari 25 hari sejak putusan, kemudian 7 hari waktu kita mengajukan upaya keberatan, dan 7 hari setelah itu majelis atau Ketua Pengadilan Negeri sudah harus memberikan jawabannya. Jadi 25 ditambah 14 hari ya, tidak sampai 45 hari Pengadilan Negeri sudah harus mengeluarkan putusan tersebut. Oke, demikian penjelasan saya kali ini terkait dengan gugatan sederhana. Semoga ini bisa mencerahkan kalian semua yang memang lagi bermasalah dan nilai kerugian kalian justru tidak mencapai 500 juta. Menurut saya ini adalah solusi yang paling mudah dan yang paling mungkin untuk kalian lakukan. Terkait dengan jangka waktu penyelesaiannya pun jauh lebih singkat daripada gugatan di Pengadilan Negeri pada umumnya. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe, like, komen, atau mungkin ada pertanyaan bisa di email yang akan saya masukkan di dalam deskripsi YouTube saya.
sehingga memudahkan saya untuk menjawab, atau mungkin saya bisa menjelaskannya melalui video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.